Untuk materi kaidah pencacahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah definisi, kemudian aturan penjumlahan, aturan perkalian, filling slot, permutasi, kemudian yang terakhir adalah kombinasi. Materi yang pertama tentang kaidah pencacahan yaitu definisi tentang kaidah pencacahan, yaitu aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Kita akan ambil contoh. Benzema mempunyai 3 baju berwarna hitam, putih, merah, dan 2 celana, panjang dan pendek. Banyaknya cara Benzema memakai baju celana adalah, kita akan buat ilustrasi. Celana yang terdiri dari panjang dan pendek, kemudian baju hitam, putih, merah. Kemungkinan yang pertama, celana panjang, baju hitam. Kemudian yang kedua, panjang putih, panjang merah. Kemudian jika Benzema memakai celana pendek baju hitam, pendek putih, pendek merah. Artinya, banyaknya cara Benzema memakai baju celana adalah 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Materi berikutnya adalah aturan penjumlahan. Suatu kejadian dapat terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat P1, dalam cara kedua terdapat P2, seterusnya sampai cara ke N dengan Pn, dengan kemungkinan dan hasil yang berbeda. Maka kejadian tersebut terjadi dalam P1 tambah P2 tambah P3 tambah sampai dengan Pn. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh di bawah ini. Alessia, seorang ilmuwan, memiliki 2 jenis transportasi untuk pergi ke kantor. Yang pertama mobil. Mobil ini ada sedan, minibus, sama pickup. Yang kedua adalah sepeda motor yang mereknya adalah Yamaha dan Honda. Banyak cara Alessia pergi ke kantor ialah karena 2 jenis transportasi ini adalah saling asing atau berlainan. Banyak cara Alessia pergi ke kantor sama halnya dengan mobil tambah motor. Mobilnya ada sedan, minibus, pickup 3. Kemudian sepeda motornya adalah Yamaha dan Honda, yaitu 2. Sehingga totalnya adalah 5. Materi berikutnya adalah aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam H1 cara, tahap 2 dalam H2 cara, tahap 3 dalam H3 cara, sampai seterusnya tahap n dengan Hn cara, maka kejadian tersebut terjadi dalam H1 kali H2 kali H3 kali sampai dengan Hn. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh di bawah ini. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang siswa? Karena saling berurutan, perhatikan ketua, sekretaris, bendahara. Kita sediakan kotak 3 ini. Di antara 5 orang siswa akan dipilih 3 pengurus untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Kita akan isi salah satu. Yang pertama adalah ketua. 5. Di antara 5 siswa ini, mereka semua berpeluang menjadi ketua. Kemudian, untuk sekretaris, karena ketua ini sudah dipilih 1 orang, maka pilihannya tinggal 4 orang untuk menduduki sekretaris. Kemudian setelah terpakai ketua 1, sekretaris 1, otomatis bendahara ini isinya adalah 3 orang yang bisa menempati jabatan bendahara. Sehingga banyaknya cara ialah 5 kali 4 kali 3, yaitu 60. Pada aturan perkalian ini, karena kita menggunakan pengisian tempat yang kita sebut sebagai filling slot. Untuk materi berikutnya adalah filling slot, pengisian tempat. Sebagai contoh, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk puluhan yang berbeda. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, karena yang diminta puluhan yang berbeda, maka kita akan sediakan 2 slot, puluhan dan satuan, pengisian tempat. Dari 5 angka ini, bisa masuk ke dalam puluhan maupun satuan. Kita akan coba isi puluhan dulu. Kita isi dengan angka 5, kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5 bisa masuk ke dalam kotak pertama, atau puluhan. Karena berbeda, setelah terpakai 1 di puluhan, maka satuannya tinggal 4. Sehingga banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah 5 kalikan 4, 20.
Untuk lebih jelasnya, untuk soal berikutnya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda. Ratusan, maka kita akan sediakan 3 tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Dari 5 angka ini bisa masuk ke dalam ratusan, puluhan, maupun satuan. Kita akan coba isi dari sebelah kiri. Dari 5 angka ini terpakai 1 di antara 5, maka tinggallah 4. Terpakai 1 lagi, maka satuannya tinggal 3. Sehingga banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah 5 kalikan 4 kalikan 3, 60. Contoh berikutnya. Untuk contoh yang di bawah ini ratusan, boleh sama. Tetap kita akan sediakan 3 tempat karena ratusan, puluhan, dan satuan. Kita isi yang pertama dulu sebelah kiri 5. 5-5-nya bisa masuk ke dalam kotak pertama. Karena boleh masuk, kotak kedua juga diisi dengan angka 5. Karena boleh sama juga, kotak ketiga atau satuan kita isi dengan angka 5. Sehingga banyak bilangan yang bisa dibentuk ratusan boleh sama adalah 125. Untuk contoh berikutnya masih pada filling slot. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan berbeda genap. Pada soal ini ada keterangan ratusan berbeda dan genap. Ratusan kita akan sediakan 3 slot 3 tempat, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena genap, maka yang diisi pertama kali adalah satuannya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 yang genap itu adalah 2, 4. Sehingga kotak satuan kita isi dengan angka 2. Dari 5 angka ini terpakai 1 di antara 2, tinggallah 4. Terpakai 1, tinggallah 3. Sehingga banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah 4 kalikan 3 kalikan 2, 24. Contoh berikutnya, ratusan yang berbeda ganjil. Sama, kita akan sediakan 3 tempat. Karena ganjil, kita akan isi satuan dulu. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, yang ganjil adalah 1, 3, 5. Dari 5 angka, terpakai 1 di antara 3, tinggallah 4. Terpakai 1, tinggallah 3. Sehingga banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah 4 kalikan 3 kalikan 3, 36. Contoh berikutnya masih pada filling slot. Ini dia soalnya. Ratusan kurang dari 300 dan berbeda. Ratusan kita akan sediakan 3 slot. Kemudian karena kurang dari 300, yang diisi pertama kali adalah ratusannya. Kurang dari 300 adalah seratusan, 200-an. Dari 5 angka ini terpakai 1 di antara 2, maka kotak kedua ini kita isi dengan angka 4. Terpakai 1, tinggal 3. Sehingga banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah 2 kali 4 kali 3, 24. Untuk soal berikutnya dari 5 angka 0, 1, 2, 3, 4. Perhatikan muncul angka 0-nya, hati-hati dengan angka 0. Akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun apabila tidak ada angka yang berulang, artinya berbeda. Kita akan sediakan 4 slot. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, yang bisa masuk ke dalam kotak pertama adalah 1, 2, 3, 4. Nolnya tidak bisa masuk. Jika nolnya masuk, maka ini adalah bukan 4 angka tapi 3 angka. Dari 5 angka ini terpakai 1 di antara 4, maka tinggallah 4. Terpakai 1, tinggal 3, terpakai 1, tinggal 2. Sehingga banyak bilangan adalah 4 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2, 96. Sebelum ke permutasi, kita akan bahas tentang faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial ialah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Kita ambil contoh, 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2 kalikan 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1, 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian jika n faktorial sama dengan, perhatikan, n faktorial sama dengan n kalikan n-1 kalikan n-2 kalikan n-3 kalikan sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Dan khusus untuk 0 faktorial sama dengan 1. Untuk pembuktiannya, perhatikanlah tahap selanjutnya. Pembuktian 0 faktorial, n faktorial sama dengan n
kali n-1 kali n-2 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. Kemudian jika ini kita akan tambah 1 n plus 1 faktorial, tentunya depan juga ditambah n plus 1 kalikan ini sama semua. N kalikan sampai dengan 3 kalikan 2 1 sama dengan n faktorial. Kita akan rubah dulu n faktorial. N faktorial sama dengan n plus 1 faktorial per n plus 1. Misalkan n sama dengan 0, apa yang terjadi? N sama dengan 0, n-nya kita ganti 0, maka 0 faktorial sama dengan 1 faktorial per 1. Sehingga 0 faktorial sama dengan 1. Terbukti bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Untuk materi berikutnya, permutasi, yaitu cara menyusun suatu kumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Permutasi kita akan bagi dalam 3 jenis. Yang pertama, permutasi unsur yang berbeda. Kemudian, permutasi ada unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis atau melingkar. Kita akan bahas dulu permutasi unsur yang berbeda. Perhatikan. Pada unsur yang berbeda, ini memperhatikan urutan. Urutan sama halnya dengan peringkat ataupun jabatan. Oke. Jika saya punya 3 huruf A, B, C, dengan berapa cara ketiga huruf dapat disusun? Ini dia hurufnya A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Artinya ada 6 cara. Atau kita bisa menggunakan filling slot. Disediakan 3 kotak. Kotak yang pertama kita isi dengan angka 3, A, B, C berpeluang masuk ke dalam kotak pertama. Karena berbeda, A, B, C itu kan berbeda. Dari 3 ini terpakai 1 di antara 3, tinggallah 2. Terpakai 1, tinggallah 1. Sehingga caranya adalah 3 kalikan 2 kalikan 1. 6 cara. Untuk perumusan permutasi unsur yang berbeda, permutasi sebanyak R dari N objek yang berbeda, di mana R kurang dari sama dengan N dalam suatu urutan. Permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Notasi lain ialah permutasi R dari N, permutasi R dari N. 1, 2, 3. Sebagai contoh, permutasi 2 dari 5, 5 faktorial, 5 min 2 faktorial. 5 faktorial per 3 faktorial. 5 kita jabarkan, 5 kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1, 3, 2, 1. Kita hapus ini, sehingga hasilnya adalah 20. Untuk contoh yang kedua, permutasi dari 3 dari 6, 6 faktorial, 6 min 3 faktorial. Kita jabarkan sama dengan yang di atas, 3-nya kita akan hapus, sehingga hasil akhirnya adalah 6 kalikan 5 kalikan 4, 120. Kemudian, untuk aplikasi permutasi unsur yang berbeda, perhatikanlah contoh di bawah ini. Banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon. Di sini ada jabatan atau urutan atau peringkat, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon. Artinya permutasi 3 dari 5. Kita akan mereview kembali rumusnya. 5 faktorial per 5 min 3 faktorial. 5 faktorial per 2 faktorial kita akan jabarkan dulu. Kita coret-coret sehingga hasil akhirnya sama dengan 60. Materi berikutnya adalah permutasi ada unsur yang sama. Jika kita punya 3 huruf A, dan 1B, ada berapa cara kita dapat menyusun huruf-huruf itu? Yang pertama adalah AB, yang kedua BA, yang ketiga AA, yang keempat adalah BAA. Ada unsur yang sama, artinya A-nya ini sama. Secara formulasi, permutasi ini ada unsur yang sama dari N sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial sampai dengan Kn faktorial. Ini adalah unsur yang sama. Karena jumlah hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 4 faktorial. Kemudian huruf yang sama itu ada 3, A-nya 3, A, maka di sini adalah 3 faktorial. 4 faktorial per 3 faktorial sama dengan 4. Kombinasi ialah suatu cara menyusun suatu kumpulan objek tanpa memperhatikan urutan, di mana AB sama dengan BA ini dianggap sama. Notasinya,
menggunakan C atau combination. Kombinasi R dari N, kombinasi R dari N, kombinasi R dari N. Perumusannya adalah N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Sebagai contoh, kombinasi 3 dari 5. 5 faktorial per 3 faktorial, 5 min 3 faktorial. Kita akan jabarkan 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1 faktorial ini. Kemudian 3 faktorial, 3 kalikan 2 kalikan 1, 2 faktorial, 2 kalikan 1. Kita akan gunakan coret-coret biar supaya lebih mudah. 5 kalikan 4, 20, dibagi 2 adalah 10. Kemudian contoh yang kedua, kombinasi 2 dari 10. Artinya 10 faktorial per 2 faktorial, 10 min 2 faktorial. 10 faktorial, 2 faktorial, 8 faktorial. Kita akan jabarkan. 10 kalikan 9 kalikan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diwakili dengan 8 faktorial. Kemudian 2 faktorial, 2 kalikan 1, 8 faktorial, tetap 8 faktorial, supaya bisa dicoret dengan di atas. 10 kalikan 9 dibagi 2, hasilnya adalah 45. Untuk aplikasi dari kombinasi, perhatikanlah contoh di bawah ini. Diketahui himpunan H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan banyak himpunan-himpunan bagian dari H yang terdiri dari 2 elemen. Ada sekumpulan objek akan diambil 2 elemen tanpa memperhatikan urutan, sehingga kita menggunakan kombinasi. Kombinasi 2 dari 7. Artinya 7 faktorial per 2 faktorial, ini 7 min 2 faktorial. Kita jabarkan. 7, 6, 5 faktorial, 2, 1, 5 faktorial, coret-coret, sehingga hasilnya adalah 21. Untuk soal berikutnya, aplikasi dari kombinasi ialah. Untuk soal berikutnya, aplikasi dari kombinasi, dari 9 siswa akan dipilih 3 siswa untuk mewakili lomba matematika. Tentukan banyak cara pemilihan siswa tersebut. Pada soal ini, ada 9 siswa akan diambil 3 siswa untuk mewakili lomba matematika. Yang pertama, tidak ada urutannya. Yang kedua, tidak ada jabatannya. Yang ketiga, tidak ada peringkatnya. Hanya cuma diambil 3 siswa dari 9 siswa. Sehingga pada soal ini kita gunakan kombinasi. Yaitu kombinasi 3 dari 9, kita akan jabarkan. 9 faktorial per 3 faktorial kalikan 6 faktorial. Kita uraikan dulu, kita akan coret-coret. Kita akan coret-coret dulu, 8 dibagi 2, 4, 9 bagi 3, 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 84. 84 cara pemilihan siswa. Diambil